Yo, selamat datang di channel aku. Kenalin, nama aku Bang Giting. Di sini aku mau ngundang, mau ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang dunia fotografi. Yang kudatangkan dulu seorang yang udah aku kenal gitu. Dia spesialisnya ke food fotografi. Nanti kita tanya lebih dalam lagi tentang food fotografi itu gimana. Kita lebih kenal lagi sama Mbak Eti. Oke? Awal mulanya Mbak mengenal dunia fotografi aja dulu. Nah, itu Mbak mulai tertarik fo- ke fotografi itu dari mana nih? Eh, karena ini kan saya hobi masak. Ya ibu-ibu lah ya. Nah, terus pas mau biasalah kan pengen pamer-pamer sedikit fotonya gitu kan. Belajar foto pakai HP. Gimana foto yang cantik. Iya, iya. Pada dasarnya saya juga suka ngelukis. Jadi saya tuh hobi ngeliat sesuatu yang dalam frame itu tuh rapi, Oh gitu. warnanya harmonis, Iya, gitu kan, komposisinya oke. Mm-mm. Kalau ngelukis kan gitu. Iya. Jadi pas di foto, saya berusaha untuk bikin foto saya tuh enak dilihat gitu. Nah, jadi makanya saya agak mendalamin foto. Tapi dulu masih pakai HP. Oh, berarti awal mulanya tuh ya karena ketertarikan itu tadi di ngelukis juga gitu kan. Hobi melukis. Terus barulah ya dari foto mulai coba-coba di foto-foto pakai HP gitu ya. Gitu. Setelah itu gimana lagi tuh Mbak? Setelah dari apa namanya? Coba-coba di HP gitu kok bisa maksudnya tuh kelanjutannya tuh gimana lagi gitu? Jadi kan selama di HP sampai mungkin sekitar 5 tahun di HP, kan lumayan akhirnya juga ya. Mentok. Tapi kan banyak keterbatasannya. Nggak seperti Pasti kamera, sih. kan? Kalau di kamera itu kan ya selain ya kita bisa settingnya secara manual gitu, lebih banyak settingannya kan daripada HP gitu ya. Jadi kepengen punya hasil yang lebih bagus gitu, akhirnya pindah ke kamera. Jadi Kamera ke kamera. Oh, berarti awalnya Mbak pindah ke kamera itu langsung ke mirrorless gitu ya? Iya. Kan kamera kan ada yang DSLR juga nih, Dulu gitu kan? tapi dulu belum terlalu tertarik karena waktu dulu kan informasi tentang yang online itu kan jarang tuh, belajar online. Iya, iya, kan? iya. Nah, jadi zaman dulu punya kamera DSLR. Saya nggak tahu makainya. Tapi Iya, semenjak iya. zaman ini sekarang kan banyak tuh informasi tuh makin berkembang gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi entah karena saya ketertarikannya makin kuat, jadi kan saya berusaha mencarinya tuh lebih giat lagi. Iya, 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 iya. Akhirnya itu saya ulang setelah kamera dijual, kemudian kan mikir-mikir kayaknya harus gitu udah pakai kamera gitu. Akhirnya beli. Belajarlah online gitu kan. Oh. Nah, kalau Mbak masih ingat waktu pertama, berarti itu yang waktu DSLR pertama itu udah moto food juga atau kayak gimana nih? Iya. Udah motoin food. Berarti dari setelah HP atau sebelum HP? Pokoknya karena saya suka moto juga, jadi apapun alatnya saya pakai untuk moto food. Gitu. Oh gitu. Jadi Iya, dulu iya, iya, iya. Tapi memang niatnya bukan untuk food, untuk rumahan. Tetap aja saya moto food gitu. Gitu. Iya, iya, Karena iya. hobi masak kan, alatnya ada, jadi ya lengkap lah gitu ya untuk masak-masak gitu kan. Terus, nah kalau Mbak ingat itu DSLR-nya dulu apa Mbak? Canon. 60D. 60D, lumayan ini juga ya. 60D itu di tahun berapa tuh Mbak kira-kira Mbak? Kalau Mbak ingat? 2011 ya. 2011. Nggak tahu ya, lupa saya. 60D itu keluarnya tahun berapa tuh? saya juga nggak begitu ingat sih Mbak kalau untuk keluaran kamera itu. Kalau 60D nggak tahu lah, pokoknya pertama kali itu di 60D. Oh, setelah itu baru dijual pakai HP gitu. HP Samsung. Oh, pakai Samsung. Terus setelah dari itu barulah lari ke mirrorless nih setelah 5 tahun tadi tuh. Oh, gitu. Kan? Jadi mau cari yang enak dibawa-bawa ke kafe-kafe. Ya, bisa ditenteng gitu.
HP lebih ringan lah dari kamera loh sebenarnya kan, Mbak. Kalau kamera walaupun mirrorless kan rata-rata kan compact nih, ada yang enggak juga gitu. Tapi kan rata-rata tuh compact. Nah, kalau dibanding HP kan lebih compact HP nih gitu. HP kan juga ya kan HP kan banyak jenisnya. Terus juga apa sih namanya, kameranya itu juga bagus-bagus sudah gitu kan. Mungkin nggak tahu ya memang entah di zamannya atau gimana, tapi kan udah dari dulu tuh kan kamera di HP kan juga udah lumayan lah gitu kan. Cuman mungkin pas Mbak moto itu main edit juga nggak atau gimana nih? Iya, kalau dulu tidak terlalu. Tapi kan sekarang kita sudah masuk ke komersil. Betul. Kan harus lebih ini dikit. Oh, berarti yang dulu tuh yang pertama kali Mbak foto itu peruntukannya berarti untuk cuman sekedar hobi aja gitu. Sudah difoto kayak di posting sosmed udah gitu aja berarti ya, nggak ada untuk diposting terus untuk ditawarin jasa-jasa atau gimana gitu. Nggak ada gitu. Berarti cuman pure hobi lah ya, untuk foto terus diposting di sosmed udah gitu aja kan. Oh gitu. Nah, berarti kalau untuk foto itu alatnya berarti belum terlalu membandai nih selain HP, Mbak ya? Dulu. Kalau dulu iya, seadanya. Oh, seadanya. Iya. Pakai ini kan nggak pakai flash gitu. Adanya kamera itu Canon 60D pakai itu aja gitu, natural light. Gitu. Kalau pakai HP juga pakai natural light di pinggir jendela, di depan pintu gitu. Oh, berarti ya kayak apa yang Mbak foto ya udah itu aja yang Mbak posting gitu ya. Oh, kirain kan ya Mbak udah setelah foto ya Mbak editing juga gitu kan, karena kan foto kan nggak selalu dari kamera, ada sih yang dari kamera itu udah bagus, ada juga yang yang perlu diediting lagi gitu kan macam-macam tuh. Dari setiap brand kamera kan beda-beda nih ya kan kualitas fotonya gitu kan. Nah, terus juga berarti untuk saat ini setelah dari HP kan mirrorless nih. Nah, itu sampai sekarang atau udah berapa kali ganti juga gitu? Dari kan HP nih tadi Mbak bilang kan udah dari HP baru ke mirrorless. Nah, mirrorlessnya itu pertama pas setelah dari HP itu apa tuh kameranya? Masih tetap Canon juga? Masih langsung pakai Fuji nih. Oh, langsung tetap ke Fuji. Fujinya Fuji apa nih? XT20. XT20. Oh, XT20. Itu mulainya dari tahun 2019 apa? 2019 atau awal 2020 gitu. Oh, berarti sampai saat ini saya lebih banyak belajar itu di HP. Di HP itu saya udah belajar kursus-kursus. Oh, berarti sebelum ke kamera mirrorless itu Mbak udah banyak ikut kayak pelatihan-pelatihan itu juga ya berarti ya? Oh iya. Jadi intinya apa? Tentang foto itu kan, tentang lightingnya udah tahu gitu. Oh iya. Berarti pokoknya sebelum Mbak punya kamera yang tadi Fuji tadi ini, Mbak di HP udah belajar. Udah ya cari-cari informasi lebih mendalamin gitulah ya gitu intinya ya. Untuk foto. Jadi karena hasil dari HP masih kurang memuaskan. Baru makanya beli ke mirrorless gitu ya. Gitu ya. Terus berarti udah dari 2019 berarti 2019 20 21 udah kurang lebih 4 tahun ya berarti ya? 3 tahun. Kurang lebih juga saya. Tapi mungkin saya belajar keras gitu. Iya sih, kalau itu kan juga penting juga sih upgrade ilmu kan sekarang nih juga banyak lah untuk food photographer tuh dari setiap brand juga ada. Dari ya banyak juga lah memang di ternama-ternama baik di Sony, di Canon atau di Fuji pun pasti banyak gitu kan. Terus juga nah berarti untuk saat ini Mbak ada nggak orang yang jadi ibaratnya gimana ya, kalau dibilang tuh sebagai kayak panutan ya gitu di untuk food fotografi ini? Oh iya, kalau ini panutan banyak ya. Kalau
bikin busa, Sasa Busa. Heeh. Itu Instagramnya itu fotografer dari Bali. Oh, dari Bali. Iya. Heeh. Itu food stylist juga. Food stylist, heeh. fotografer. Terus Silva. Heeh. Itu yang punya kursus cikal kreatif. Terus Mm-mm. saya suka juga dia kayaknya lebih ini ke still life, tapi still life food ya banyaknya. Mm-mm. Banyak sih, saya memang suka sama yang bagus-bagus, saya suka gitu. Ya, kalau yang bagus-bagus semua orang masih suka sih pastinya kan. Inspirasi lah semua, Iya, iya. nggak khusus per orang gitu. Oh, iya, iya, Kadang-kadang iya. hari ini saya lagi suka sama ini gitu. Tapi Oh, gitu. kayaknya busa lah yang paling ini. Berarti kan biasanya kan ada nih orang-orang yang main di dunia fotografi ini dia lebih ke brand, senangnya sama misalkan dia dari dia ini user Canon nih, nah dia senang foto-fotonya itu ya sesama dari brand Canon atau ya dari brand lain gitu. Berarti kalau Mbak ya enggak lah ya, pokoknya hasilnya memang apa Sesuai namanya dengan- sesuai dengan idealis Mbak lah atau apa gitu kan, pokoknya. Tapi kebetulan busa pakai Fuji. Oh, pakai Fuji juga dianya ya. Oh, nah menurut Mbak nih, ini pendapat Mbak aja sendiri ya, Ya. foto food versi Mbak yang bagus tuh gimana? Kan ini Mbak udah pastinya udah dari lebih dari 5 tahun lah ya, dari apa namanya ya, DSLR tadi terus turun kayak gimana ya, bukan downgrade sih, lebih karena belum terlalu terfokus jadi lebih kamera dijual lalu ke HP baru upgrade lagi gitu. Nah, menurut versi Mbak aja lah, karena kan Mbak kan ya masih bukan mana ya, bukan terlalu pro banget lah gitu, yang belum terlalu wah banget gitu kan. Nah, itu menurut Mbak versi bagus menurut Mbak itu gimana nih? Yang selama ini Mbak udah foto-fotoin juga. Kalau saya moto, saya tuh kepinginnya makanannya itu detail, kelihatan detail. Terus warnanya itu nyata. Pop up lah gitu ya, Ya. gitu. Terus komposisi warna, harmonisasi warna itu harus enak dilihat. Antara foodnya dengan backdrop, dengan alas fotonya gitu. Oh, iya, iya, harus iya. kasih Berarti harus balance gitu ya, kurang lebih lah ya. warna, terus komposisi, tata letaknya gitu. Terus makanan tuh harus terlihat menggairahkan, harus di stylish dulu, jangan kita dapet Oh iya, makanan. ya pasti sih karena kalau sudah difoto tapi nggak buat ngiler gitu, ya buat maksudnya tuh ngapain dipoto gitu kan makanannya itu. Kalau cuman gitu apa namanya ya, cuma kayak gitu doang gitu kan, nggak ada yang menariknya gitu kan. Oh gitu. Terus apa lagi nih Mbak, ada lagi nggak yang menurut versi Mbak sendiri aja gitu? Ya itu tadi harus bikin ngiler yang lihat gitu. Oh gitu. Itu bisa dilihat dari komposisi, tekstur, dari warnanya gitu. Kalau dari warnanya sendiri itu menurut Mbak harus senatural mungkin atau gimana nih Mbak? Tergantung makanannya. Kalau misalnya makanan tradisional, kita kan kalau makanan kita ini kan cenderung warnanya coklat. Gitu. Jadi kita mungkin nuansanya kita bikin coklat gitu. Tapi mungkin coklatnya lebih rendah gitu kan dari makanannya gitu, atau lebih tinggi digelapin sedikit gitu. Oh gitu. Nah, ini pengen tahu juga nih. Kesulitan di food itu apa Mbak? Selama Mbak mau foto di food ini, kesulitannya itu apa aja gitu maksudnya? Dari apa aja lah gitu kesulitannya dari. Karena banyak klien saya tuh ini. Oh berarti Mbak di apa namanya food ini menjual jasa juga berarti? Iya, oh gitu, menjual jasa fotonya berarti ya? Jasa foto. Jadi kan kebanyakan kalau di Jambi ya, kita bahasnya di Jambi aja lah, karena saya kan foto cuma di Jambi, nggak keluar kota gitu kan. Di Jambi ini yang banyak foto tuh kayak pempek. Itu pempek itu kan warnanya pucat. Warnanya kan pucat nih, nggak ada. Kalau dibilang tuh warnanya
nggak ada yang terlalu apa sih namanya ya Nggak yang menarik lah. Nggak menarik untuk dilihat. iya iya iya. Terus dia gampang kempes. Itu kan kalau digoreng dia kempes. Iya iya gitu iya. kan. Terus Berarti kita harus fotonya tuh mau nggak mau pas apa namanya? Begitu mau dipoto itu berarti harus ini dulu ya. Harus sesegera mungkin gitu ya difotoin. Harus pandai milih juga komposisi background iya sama iya alas iya. putu, Oh gitu iya kan. ya biar menarik tadi itu ya. Karena warnanya itu Warna itu pempek termasuk juga yang susah. udah Pucat kan? nggak Pucat iya ya. pucat, nggak ada warna yang wah banget Yang gitu menarik kan. gitu Heeh. Cuman Oh. mungkin dia kali kalau misalnya dia ada jenis kayak pempek telur bisa kita belah gitu kan. Nampak Iya telurnya, kelihatan gitu. isinya ya gitu. Warna Kayak kuningnya itu kan membantu kayak bikin kita lapar gitu kan. Ingin pempek makan. selem ya gitu ya. Itu ngakalinnya. Kita lihat dulu di mana ada yang bisa kita angkat kita belah, isinya kita liatin. Iya iya iya. Atau kalau memang pempeknya udah bener-bener pucat mungkin bisa kita tambahkan kayak mentimun gitu kan. Iya, Cuman iya. kan mentimun ada kan di dalam Mentimun penyajian. ada sih pempek. ya Jadi gitu. di apa namanya di cukanya itu ya. Harus pintar-pintar ngakalin. Oh gitu. Ngakalin warna gitu kan. Iya iya iya. Berarti kesulitannya di pertama itu Kalau di makanannya. pucat, warna makanannya. Oh, selain itu kesulitan di situ apa lagi, Mbak? Selain apa namanya? Selain di makanannya sendiri ya yang mau kita foto gitu. Misalnya dari warna yang makanan tadi itu yang barusan tadi itu ya. Nah, selain itu apa lagi tuh, Mbak? Kesulitannya lah gitu yang selama ini yang udah Mbak rasakan gitu sampai saat ini. Menyesuaikan makanan dengan propnya. Iya, Jadi kan kita harus kayak punya stok lah gitu. berat. Putu gitu. Iya 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 karena juga apa namanya nih? Harus punya banyak peralatan juga ya gitu berarti kan ya, invest ke alat-alatnya berarti kayak tiap hari itu nggak tiap hari maksudnya harus punya harus punya ini takut maksudnya itu juga kan takutnya Mbak Klien mau bosan. foto gitu masa kan keluar nggak mungkin terus. alatnya itu aja terus setiap Harus semua ganti. dari sekian makanan nggak mungkin alatnya itu terus gitu kan iya 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 ya juga sih ya itu tadi balik ke harus membuat foto makanan itu lebih menarik tadi ya gitu terus juga nah kan Mbak nih menjajahkan jasa. Nah, Mbak menjajahkan apa namanya bukan menjajahkan apa sih namanya? Apa ya? Mempromosikan. Iya untuk mempromosikan jasa foto food Mbak tadi itu gimana nih? Pastinya di sosial media ya untuk apalagi untuk zaman sekarang ya gitu kan. Nah, itu awal mulanya kapan tuh mulai Mbak promosikan berani berarti harus memberanikan diri juga kan itu kan untuk mempromosikan foto Mbak tadi itu kan gitu Berani menerima bayaran ya dengan jasa foto gitu ya. Ya kurang lebih lah gitu untuk Jadi gini, berani mempromosikannya karena gitu. dipaksa ada follower Dipaksa. dia minta tolong fotoin. Dibilang katanya aku bilang aku belum bisa kan terima jasa foto. Berarti masih hobi-hobi banget masih ya masih hobi aja lah gitu kan. Terus dibilang ayo Mbak gitu tolong foto gitu kan. Akhirnya gitu pertama kali. Udah selanjutnya kan saya ikut di komunitas masak. Nah, di situ juga kan foto orang-orang banyak tanya kan tentang jasa foto. Gitu ya. Maka itu berkembang gitu. Karena saya memang hobi masak, sering ikut kumpulan. Ya, kumpulan ya rombongan ibu-ibu yang masak-masak gitulah ya. Gitu. Oh, berarti gitu. Terus juga apa ya? Berarti untuk jasa food ini menurut Mbak gimana nih? Menurut Mbak sendiri kan ya prospeknya kan Mbak kan udah dari melangkahnya dari hobi gitu terus juga udah ke ranahnya tuh ke jasa foto gitu kan. Nah, menurut Mbak sendiri tuh gimana nih prospeknya gitu? Berarti Mbak ini kan nggak profesinya cuman sebagai selain ibu rumah tangga. Ya. Untuk sekarang jasa
ini ya foto Iya. jasa foto food kan. Nah, untuk prospeknya sendiri menurut Mbak nih kan misalkan nih teman-teman ada yang pengen foto nih, foto kan genrenya banyak nih. Dari landscape, potret, street juga kan. Nah, juga menurut Mbak gitu, apa yang bisa Mbak promosikan lah untuk ke foto food inilah gitu? Saya tuh sejujurnya nggak pernah promosi malah. Jadi belum pernah promosi. Nah, misalkan gini. Misalkan nih Karena dari eh mulut ke mulut. heeh. Saya ini klien saya dapatnya dari mulut ke mulut. Oh, ya berarti yang kayak tadi nih yang pertama dibayar nih harus dibayar nggak bisa nih gitu kan karena foto anggap aja nih apa namanya foto Mbak nih udah bagus ya ini udah harus bukan udah bagus ya, tapi iya ada effort gitu untuk ada bikinnya. effortnya untuk ini. Wah ini harus kayak kalau udah kayak gini wajib bayar nih gitu anggap aja kayak gitu ya kan. Nah berarti mulai dari dia barulah dari satu orang tadi mulailah ngeremet ke mana-mana gitu kan. Oh gitu ya juga sih. Nggak, nah ini nih Mbak nggak ada untuk pengen nyoba selain food itu gimana nih? Maksudnya fotonya selain food Mbak ada pengen nyoba atau apa gitu? Kayaknya saya nyamannya di food. Tapi kan namanya kita senang yang indah-indah gitu kan. Jadi ya pengen coba aja semua gitu. Belajar. Karena pada dasarnya saya hobi belajar. Oh gitu iya, semua orang sih pastinya ya tergantung lah manusia itu kan ada yang hobi belajar, ada yang enggak juga gitu kan. Pengen nyoba lah semua. Tapi kayaknya saya bakalan kalau untuk fokus saya tetap di food. Fokus tetap di food. Tapi kalau misalkan untuk sekedar kayak mau coba-coba gitu, ada lah ya gitu. Karena kalau foto-foto yang lain kan harus keluar rumah. Iya, harus keluar rumah gitu saya kan. lebih nyaman di rumah. Gitu ya. Berarti untuk foto tadi ini berarti Mbak fotonya di rumah ya, nggak ke tempat yang punya produk tadi. Enggak. Atau tapi kalau ke resto iya. Resto. Oh, ke resto juga Mbak ya. Wih, mantap juga tuh Mbak kalau ke resto ya fotonya ya. Lumayan lah. Berarti yang ada di menu-menu tuh kurang lebih yang ada di menu-menu itu emang udah difoto sama food photographer atau gimana itu? Biasanya ya gitu. Pilih-pilih juga lah biasanya untuk buku menu. Oh ya, berarti ya mereka tuh menggunakan jasa kayak Mbak ini food photographer ini ya untuk kebutuhan menu mereka ya kan. Oh gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir aja deh, biar videonya nggak terlalu panjang juga gitu kan. Pesan Mbak buat ya teman-teman nih yang baru hobi pengen ke foto kan karena foto kan banyak genre gitu kan yang kayak aku bilang tadi potret, landscape, street juga kan. Nah, pesan Mbak untuk teman-teman yang nonton di video ini apa gitu untuk menentukan untuk menentukan fotonya tadi itu apa atau gimana gitu untuk biar mau menjadi fotografer yang ke spesialisnya gitu atau ya masukkanlah untuk mereka gitu yang mau terjun ke dunia fotografi. Ada saran nggak gitu kan Mbak kan berawalnya dari apa tadi ya melukis ya tadi ya dari hobi juga gitu. Ya gitu kan ada lah gitu yang misalkan aku pengen foto-foto gitu kan. Nah kan foto-foto ini kalau aku lihat masih ya mungkin akunya yang kurang explore ya masih kayak agak sedikit lah gitu. Yang foto-foto food hanya kayak orang-orang yang tertentu yang bisa taunya gitu. Saran ya. Kalau saran saya kalau mutu itu tuh harus dikerjakan dengan serius. Jangan cuma ngejar uangnya bayaran. Iya ya juga sih. Gitu. Jadi nanti seiring dengan waktu hasil foto kita juga makin baik dengan banyak latihan. Iya. Nanti bakalan hasil yang kita terima juga sesuai dengan yang kita berikan gitu. Iya juga ya. Jadi harus rajin belajar. Terus sampai sekarang tuh saya masih hobi kok belajar gitu. Berarti masih tetap ikut kelas online gitu ya, walaupun ada ya ada Zoom, siapa masih tetap ikut sekarang. Gitu. Masih tetap belajar sampai sekarang. Pokoknya mencintai
ya terus belajar gitu. ya terus tetap Pak input yang penting itu terus mau belajar walaupun ya harus effortnya harus lebih lah gitu ya kan, kalau memang mau terjun ke dunia fotografi terus juga mau mendapatkan apa namanya hasil yang bagus juga, harus banyak latihan, terus harus ikut latihan kelas-kelas gitu ya kan. Oh iya 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 iya. Oke. Nah, itu teman-teman saran dari Mbak Eti, kalau emang kalian pengen lebih memperdalami atau apa namanya? Kepingin terjun di dunia fotografi biar foto-foto kalian bagus, itu kalian tuh effortnya harus dilebihin gitu, harus banyak ikut kelas-kelas, harus apa namanya, harus banyak latihan juga ya Mbak ya. Pokoknya dikerjain maunya apa, itu aja didalemin ya Mbak ya, harus dikejar terus gitu kan. Diseriusin lah gitu. Apapun juga kliennya apapun juga tetap harus gitu, karena kan nama kita tuh akan dipakai orang dari dulu kan, besar itu gitu. Kalau hasil yang kita keluarin jelek kan nggak bakal dipakai orang lagi. Betul sih. Jadi ya itu dia, setiap foto yang keluar harus terbaik yang bisa kita buat. Iya, yang harus terbaik juga untuk klien tadi itu ya kan. Oh iya juga sih, betul. Oke, terima kasih buat Mbak Eti, terima kasih juga untuk perkenalannya juga. Semoga di video ini bermanfaat lah buat teman-teman yang baru mau belajar, atau ya buat yang udah lanjut juga sebenarnya nggak masalah lah ya untuk ini ya. Yang penting itu bisa untuk membantu teman-teman lah, biar ilmunya diambil dari yang Mbak Eti tadi sampaikan. Oke, terima kasih banyak Mbak untuk waktunya, udah meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya lah sama saya. Sekian videonya, terima kasih udah menonton.